Teladanku, karya Tabrani AG. Ketika Rasulullah bersabda, ulama warasatul anbiya, ini ungkapan penuh wacana karena ulama mendalami ilmu dan makna. Ulama di pesantrenku dipanggil kiai dengan sabar dan tekun mendidik para santri tanpa berharap yang bersifat duniawi, hanya rahmat dan ridha ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Denny Koharudin, anggota Dewan dari Majalengka. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Ligung, Bapak Dr. Andes Maman Kamarudin. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Ligung, Bapak Ibda Basuki. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Huda Bantarwaru. Yang kami hormati seperangkat desa Bantarwaru, yang walaupun Bapak kubunya sedang dalam keadaan tugas negara. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Pak Camat, tolong untuk mengungkap kata masalah barokah. Judul kita saat ini dengan kata bersolawat sampai mati. Taubat sebelum mati. Kalau kita bersalawat sampai mati, itu artinya apa? Tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita tanda cinta kepada Allah, kita ingat kepada hari kemudian. Maka taubat sebelum mati. Kalau puji-pujian yang diungkapkan oleh kita semua pada waktu di musala, ini Mang Casman yang paling pintar nih. La ilaha illallah, bareng-bareng. Muhammadur Rasulullah. Terus? Sumbiri sumbaria aja turu waktu subuh ana marang-marang murube wong ning dunya saning akhirat age tobat mumpung durung tinggal dunia botaune ne budina ne bu ejame ngana kuncenana wong modar sawurunga. La ilaha illallah Allahul imul manan Muhammadur Lula Nabi akhiril zaman. Tuh kepada ini Pak Camat, itu puji-pujian waktu masih kita cilik. Kini alhamdulillah dihidupkan kembali. Budaya-budaya mengandung pendidikan harap dihidupkan kembali. Karena bagaimanapun yang disebut dengan budaya keagamaan itu wajib kita ikuti. Karena itu merupakan satu pendidikan yang luar biasa. Tadi saya ngobrol dengan Pak Camat, dengan Pak Denny, dengan Pak Wakapolsek.
tentang budaya di Bantarwaro ini, coba perhatikan semua nih, generasi penerus kita nih, perhatikan. Bantarwaro ini dulu jadi pusatnya Ligung. Bantarwaro itu. Karena budaya di Bantarwaro berbagai macam ragam. Ada blok kulon, ada blok wetan, ada blok lor, ada blok kidul, ada blok tengah. Masing-masing budaya punya khas masing-masing. Blok kulon dan wetan, santri, maka munculnya gambusan. Blok kidul, kemudian munculnya budaya sintrenan. Tuh ini. Makanya penting itu mengenal budaya. Blok lor, ada budaya genjringan. Blok tengah, budaya orkes Melayu, namanya insan kelana. Maka saya ini termasuk generasi yang hafal lagu sintrenan, hafal lagu genjringan, hafal lagu dangdutan, orkes Melayu, hafal lagu gambusan. Nah ini pertanda bahwa kalau kita padukan dalam bentuk-bentuk yang agamis, maka akan menjadikan budaya yang kemudian bernuansa agama. Bisakah? Bisa, kalau kita mau. Maka sekarang alhamdulillah, kemarin tadi pagi saya ngobrol dengan, tadi sore ngobrol dengan Pak Ketua DKM, Bantarwaro ada berapa musola? Tajuk 23. Iya Pak DKM ya, 23. Dulu waktu zaman masih kecil saya, itu masih sedikit. Yang paling terkenal dulu itu musola siapa? Tajuk Loteng, Tajuk Kiai Maksum, Tajuk Kaji Ridwan, siapa lagi? Udah itu aja. Mana tajuk mana lagi? Ada ya. Ini kemudian sekarang makin berkembang. Budayanya dulu anak-anak kita itu ada gelatikan, ada bom-boman, ada cingbruyuk, ada talian, apa lagi? Segala macam budaya. Untuk apa gunanya? Beraneka ragam budaya kita padukan dalam bentuk pendidikan yang agamis. Maka karena itulah kemudian kita sekarang memperingati Rasulullah SAW dengan kelahirannya. Ada muludan, ada maulidan. Itu artinya apa sih? Mengandung arti apa? Semua mengandung arti dalam pengertian bahwa kita harus mengenal Rasul dari segi apanya? Satu, keturunannya. Dari apanya lagi? Dari faktor keteladanannya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita banyak-banyak sholawat, insya Allah kita akan barokah, kata Pak Camat tadi. Apa barokah itu? Barokah itu artinya apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan-kebajikan. Kita punya duit 10.000, ada orang punya duit 100.000. Belum tentu yang 100.000 bisa barokah, yang 10.000 bisa barokah. Dengan apa tuh? Kalau kita bisa beli buku yang namanya Tuntunan Sholat Lengkap, itu cuma 6.000 rupiah. Ada orang beli yang 100.000 tapi tidak ada manfaatnya. Yang 100.000 tidak barokah. Yang 10.000 barokah untuk beli buku pelajaran tentang sholat. Ini barokah. Begitupun sholawat. Maka pantas kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat kepada Nabi. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Orang beriman bersalawat kepada Nabi. Apa artinya? Yang pertama, Allah salawat kepada Nabi, jaminan Allah. Surganya, ampunannya, keberkahannya, hikmahnya. Malaikat bersalawat kepada Nabi, mendoakannya. Kita bersalawat kepada Nabi, minta rahmat dari Allah melalui Nabi, yang kemudian kita mendapatkan yang disebut dengan kata syafaatul. Kapan? Sekarang dan akan datang.
Banyak bukti. Banyak orang berselawat, kemudian hidupnya jadi berkah. Saya sekarang mengijazahi kepada ibu sekalian, kita semua, coba jangan lupa. Pagi, pada subuh, baca salawat 10 kali. Malam, pada maghrib 10 kali. Di luar itu, berapapun silakan. Salawatnya macam-macam. Salawatnya macam-macam. Ada salawat apa yang menyebut tibil kulub. Ada bisa nggak? Mana yang anunya musiknya tuh? Kelihatan ada musiknya. Ada yang siapa bisa baca salawat tibil kulub? Ayo bareng-bareng. Ayo siapa yang bisa? Ibu-ibu biasanya ibu-ibu. Ayo 1, 2, 3. على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى wasahbihi wasallim. Itu yang sekarang. Kalau yang zaman dulu untuk pengantar daripada puji-pujian, siapa bapak-bapak yang pinter-pinter nih. Yang itu Pak Mas Asmat paling pinter nih. Dalam ingatannya paling pinter. Ya. Apa tuh diantaranya itu? Yang itu loh yang ada nama pilih-pilih tuh. Ayo bareng-bareng. Ayo Asmat. Yang ada nama pilih-pilih itu loh. Ayo. Ada dama fi ilmillahi tanda imatan fi dawami mulki Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma salatan daimatan fi dawami mulkillahi. Udah, nah, banyak salawat. Nah sekarang kita lihat sekarang. Apa yang perlu kita bekali sekarang ini untuk keteladanan Rasul? Yang pertama, dari segi orang tuanya. Namanya, bapaknya siapa namanya? Ngacung tangan. Abdullah. Ibunya Aminah. Yang menyusukannya Halimah. Halimah siapa tuh? Ibu Nekula. Abdullah, hamba Allah. Abdun itu mengandung arti kata mengakui dirinya adalah hamba. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui diri sebagai hamba, maka dia menjadi orang yang terkesan sombong. Nah, di sini ada Pak Camat, ada Pak Dewan, ada Pak Wakapolsek. Dia berpangkat, tapi dia masih rendah hati. Itu artinya apa? Mengakui dirinya adalah hamba Allah. Aminah
Artinya dipercaya. Maka orang yang dipercaya untuk mendidik anak adalah merupakan orang yang mendapatkan gelar. Dia menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mensusukannya Halimah Sa'diyah. Halimah artinya apa? Halus. Maka dari sini kemudian lahirlah dari Bapak Abdullah dan Ibu Aminah, lahirlah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Yang terpuji. Maka karena itulah sekarang Bapak dan Ibu sekalian dan juga saudara sekalian, anak itu penting, nama itu perlu. Tapi nama itu mengandung doa. Jangan nama kerennya aja. Ada nama dulu namanya Mahfuddin, penting tuh. Mahfud, penjaga agama. Tapi bukan penjaga agama itu dengan kekerasan, bukan. Dengan kehalusan budi. Rasulullah rahmatan lil alamin. Jangan kekerasan. Maka kalau ada yang keras-keras itu bukan menampilkan wajah Rasulullah. Dari nama. Kemudian apa lagi? Kita lihat dari sudut pandang dari lahirnya Rasul sampai kemudian dia dewasa. Kemudian dia menjadi yang disebut Al-Amin dan sebagainya. Ini mengandung arti semua. Waktu kecil, Nabi sebelum diangkat jadi Rasul banyak kenangan luar biasa. Waktu umur 20 tahun di Mekah terjadi banjir yang luar biasa. Sehingga Hajar Aswad yang ada di Ka'bah kantir, banjir. Untuk menerapkan kembali itu susah. Kemudian pada ribut. Begitu ribut apa yang terjadi? Masing-masing pengen mengangkat Hajar Aswad ke Ka'bah. Akan tetapi kemudian yang terjadi, ada orang mengatakan ada orang bisa dipercaya. Dipanggil nama Muhammad. Gimana nih solusinya nih? Kemudian Rasulullah SAW waktu itu kan namanya sorban itu budaya Arab. Digelar sorban. Ditaruh kemudian Hajar Aswad di tengahnya. Masing-masing pojok diangkat berbagai suku. Diangkat dan diterapkan lagi di Ka'bah. Dan gelar Al-Amin sebelum diangkat jadi Rasul. Kemudian pada waktu dia, ada apa lagi tuh? Lagi mau dan malah ribut. Nah, masih kecil aja sudah dianggap sebagai orang yang dipercaya, masih bujangan. Begitu dia kemudian nikah pada umur 25 tahun. Lahirlah anak pertama namanya Fatimah. Umumnya saat itu yang namanya bayi perempuan langsung orang tuanya menggali kubur, digali kemudian dimasukkan ke dalam kubur, masih hidup. Tapi Nabi Muhammad tidak dilaksanakan itu. Maka kemudian dia terkenal dengan berbagai macam cara Allah mengangkat Rasulullah. Sering dia berangkat untuk menuju Gua Hira. Nah di Gua Hira itu apa yang dilakukan pada waktu itu? Bukan zikir seperti kita. Karena belum ada zikir. Merenung. Apa yang direnungkan? Nasib bangsa. Bangsanya semrawut. Tapi solusi nggak ada. Nah begitu kemudian mendapatkan wahyu pertama, kemudian Rasul digerakkan hatinya untuk berjuang, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kemudian apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri engkau ya Rasul ada akhlak yang mulia. Apa enggak ada akhlak yang sebelumnya? Ada.
Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Aku diutus kata Rasul untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa akhlak diantaranya? Satu, bertamu. Pada waktu dulu, waktu Nabi masih kecil 6 tahun, diajak berdagang. Kemudian selalu dinaungi awan. Disuruh berhenti oleh seorang pendeta Buhairo. Apa yang terjadi? Abu Thalib saat itu tidak menceritakan masuk ke dalam tamu di dalam rombongan masuk kepada Buhairo. Ini apa artinya? Ini ada pendidikan. Jadi kalau kita bertamu umumnya, jangan bawa anak kecil. Anak kecil bisa mecahin piring, bisa mecahin sendok, bisa mecahin gelas, ribut. Nah saat itu tidak. Makanya kemudian disinyalir ada akhlak. Banyak sekali akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dari sebelum dia menjadi Rasul sampai kemudian dia menjadi Rasulullah SAW. Nah dalam hal ini kemudian apa sih akhlak ini? Nah karena udah malam nih. Yang pertama ada akhlak untuk diri kita sendiri. Ngatur diri kita sendiri. Akhlak itu apa sih? Menata. Akhlak itu menata kita. Diri kita sendiri diatur akhlaknya, mandinya, kemudian disiplin tidurnya, disiplin dengan orang lainnya. Yang kedua, akhlak terhadap keluarga. Keluarga, suami, istri, anak, dan seterusnya. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat. Nah ini semua adalah merupakan akhlak. Maka oleh karena itu di sini bersalawat itu untuk apa sih hakikatnya kalau kita orang beriman? Mengakui bahwa Rasul adalah merupakan keteladanan kita. Banyak sekali hadis-hadis yang memberi keterangan pada kita bahwa dengan salawat akan dapat barokah. Saya dapat ijazah dari Ki Amin Siraj Gedongan. Salawatnya yang tadi itu baca tanpa hitungan, sambil jalan, menjelang tidur, asal jangan sambil di kamar mandi. Ini untuk apa gunanya? Supaya kita tentram batin kita. Baca salawat. Ada majlis salawat, kanjus salawat yang dipimpin oleh Habib Lutfi. Ini penting sekali sholawat. Dengan sholawat inilah pertanda bahwa kita cinta pada Rasulullah SAW. Kalau cinta pada Rasulullah SAW berarti kita apa? Cinta kepada ajaran agama. Tidak mungkin kita bersholawat, kita tidak cinta agama. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang berbaca sholawat, enggak sholat. Maka tolong nih kepada kita ibu-ibu, bapak-bapak, anak kita diperhatikan sekarang ini. Dengan gara-gara seperti ini kadang-kadang kita terlupa. Anak kita lupa dengan mainan-mainan yang ada di HP. Sholat lupa. Baca Quran lupa, belajar lupa. Ini menunjukkan apa? Kedupaan kita kepada Allah dari mulai hal yang kecil. Apalagi sekarang kita ini. Dengan permainan-permainan yang ada sehingga kita menjadi orang yang lupa daratan. Ibu-ibunya asyik dengan HP-nya. Bapak-bapaknya asyik dengan HP-nya. Anaknya asyik dengan HP-nya. Suara azan diabaikan. Azan diabaikan. Kenapa? Lupa dengan permainan-permainan keduniaan kita. Apa kita nggak boleh? Boleh, hanya jangan lupa. Waktu sholat, waktu belajar, waktu kerja, semua ada. Jadi dalam hal ini kemudian aturan-aturan itu menjadi akhlak namanya. Maka sunatullah itu dan sunnah Rasulullah itu merupakan satu keyakinan kita pada Allah bahwa Allah mengatur kita untuk menjadi hamba-hamba yang salihin. Hamba-hamba yang salih
Hamba-hamba yang kemudian kita meyakini bahwa Allah SWT mengutus Rasul untuk memberikan pelajaran kepada kita. Maka salawat, berbagai macam salawat, kita bisa apa aja silakan. Yang terpendek, Allahumma sholli ala Muhammad, ditambah Sayyidina, boleh. Ada yang mengatakan enggak boleh karena gini-gini. Sekarang ini kalau pengen tahu, Mekah Madinah itu jaraknya 450 kilo. Ada tulisan-tulisan Allahu Akbar dan sebagainya. Sekarang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya perhatikan di Mekah Madinah, khutbah Jumat pakai Sayyidina. Jadi gak usah takut, sekarang ini lagi diperbincangkan masalah seperti itu. Hal yang sepele. Maka disinilah letaknya kita bersolawat sampai mati dalam pengertian apa? Dalam pengertian cinta kita pada Rasul dan kita menteladani Rasulullah SAW. Tadi banyak sekali anak-anak kita yang pinter-pinter, anak-anak remaja kita, anak-anak kita tadi ada juara-juara segala macam. Ini merupakan keuntungan kita. Anak kita baca sholawat, anak kita baca Al-Quran, anak kita sholat, orang tua dapat pahala. Maka anak kita menjadi barokah kita. Anak kita belajar, dimanapun belajar, sekarang pakai daring. Daring itu apa sih? Apa Bu? Daring Bu? Tempat beras. Pendaringan. Ya sekarang lagi pakai pendaringan. Pakai daring. Tapinya orang tua harus menyaksikan. Sekarang kita pusing. Orang tuanya nggak ngerti. Sama Pak, saya juga nggak ngerti. Oleh karena sini letaknya bagaimana kesadaran kita untuk mendidik anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita lupa. Anak kecil pada waktu kecil dididik waktu mau tidur, ingat banget saya. Kata bapak saya kalau mau tidur nih minimal baca Bismillah 21 kali. Baca Qul 3 kali. Afalak An-Nas. Ditambah dengan ayat kursi. Baru baca doa, tidur. Itu dibiasakan sampai sekarang sahabat. Itu ajaran orang tua dulu. Ada dalilnya enggak? Udah enggak sepakai dalil-dalilnya. Yang penting baca aja udah. Banyak ini seperti itu. Kemudian kita mau berangkat dari rumah baca Bismillah. Datang baca Alhamdulillah, dibiasakan. Ini mengandung arti apa? Pendidikan berdasarkan agama. Saya sama mahasiswa, tugas siapa? Kalau mau ujian saya bilang tolong baca nih. Baca Fatihah, baca sholawat 7 kali, baca Rabbi Syrahli. Jangan lupa ini. Dibiasakan dari sekarang. Fatihah, sholawat 7 kali, Rabbi Syrahli. Insya Allah mudah semuanya. Apa diantaranya kemudahan itu datang? Kadang-kadang kita enggak ngerti dari mana itu datang kemudahannya itu. Hanya Allah yang tahu. Mungkin sejarah saya tahu mungkin bapak-bapak yang udah di atas saya dan juga seumuran dengan saya. Kuliah di Jakarta, enggak mau ke biaya. Banyak-banyak apa? Ibadah. Banyak baca salawat. Bakti sama orang tua. Oleh karena itu insya Allah. Ini menjadi harapan kita bersama. Kalau kita tidak melaksanakan itu, maka akhlak Rasul tidak nempel pada kita. Nah sedangkan hidup itu apa sih? Sekarang menjalankan kehidupan Masya Allah kan. Umur, ada yang masih muda, sudah wafat. Udah tua musim, masih kecil banyak. Oleh karena itu kalau kita menunggu nanti sampai kita mau mati baru kita taubat, maka kita akan terganjal. Apalagi kita pada waktu kita mau meninggal, kemudian lupa kepada Allah. Nah kita biasakan. Saya sekarang membiasakan diri nih Pak Bu. Menjelang tidur baca dulu, wudu dulu, baca istighfar minimal 300 kali. Membaca salawat minimal 100 kali.
baru kemudian baca bismillah tadi, baca kemudian baca doa tidur, baru tidur. Insya Allah. Enggak usah pakai diajak lagi, Pak, tahajud enggak usah diajak lagi. Udah jadi biasa, kalau kita mau. Jangan malam-malam jam tahajud, mari kita tahajud, enggak usah. Usah pribadi. Kalau kita mau, bisa. Kalau kita enggak bisa, kalau kita enggak mau, pasti enggak bisa. Maka di sini letaknya, kesadaran kita untuk ikut programnya Rasulullah, kita selalu berselawat pada Rasulullah SAW. Ayo kita sekarang bareng-bareng baca selawat sebisa kita. Yang tadi aja tuh ya, bareng-bareng dulu ya. Ayo. Apa tuh yang ada dalam film tuh? Allahumma wasallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi tambah ati mawarnane maca Quran kudu waru ing maknane done wengi lakonana ping talune kembulana ping pate kunku ping limane wong kang gembulana salah sawijine sapa bisa lakoni insyaallah ta'ala badani Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Nah, itu dibiasakan baca-bacaan sholawat dengan berbagai macam manfaat dan maknanya. Kemudian pujian lagi nih, ada lagi nih yang ada tuh, yang apa namanya umat kami, ayo umat kami, ayo umat kurang sompak itu, ulang. Umat kami dicawisan di surga 7 golongan kahiji budak nonoman getol tobat ka pangeran kadua jalma sedekah tilu anu salat terus dan kariwa langit harta susabatan ngantun berjamaah
Masih ada hadiah enggak sih? Masih ada hadiah enggak sih? Masih ada hadiah enggak panitia? Masih ada. Masih ada. Tolong. Yang tadi umat Kadicawisan coba maju ke depan, siapa yang hafal? Maju ke depan. Ayo siapa? Silakan. Ayo maju ke depan. Ya. Ya, maju. Ya, maju. Oke. Ya, kono. Bismillahirrahmanirrahim. Umat kami di Cawisan 7 asup ke suarga. Iki budak nom-noman getol tobat ke pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat kami di Cawisan di surga 7 golongan. Kahiji budak nonoman getol tobat ka pangeran. Kadua jalma berean sanajan loba. Udah langsung. Mana panitia kasih hadiah? Bo, woi. Ya, bu yang tadi kasih hadiah. Ya bu. Nah tuh kasih hadiah, foto dipoto. Yang kasih hadiah pecamat yang kasih hadiah pecamat kasih hadiah tuh. Dah. Ya, tuh. Kan ngarep kok. Ayo bu, mending bu. Ayo mangga bu, mangga. Nah, ya, mangga. Ya bu, ayo bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo belum apa ya? Ya. Umat kami di Cawisan di sorga 7 golongan. Kahiji budak nonoman getol tobat ka pangeran. Kadua jalma berean sodako teu ditembongkeun. Tilu kanunggal dinten salat duha didawamkeun. Opat tukang berjamaah sanajan loba kariweuh. Leungit hartan teu susah batan ngantun berjamaah. 5 sorga dicawiskeun kasalahan ditirikeun. Bangecieun ka pangeran di akhirat di benduan. Ari anu kagenepna resep ngariung ulama. Ngadangukeun pituturna hayang bagja heratna. 7 asup ka sawarga jalma nu teu daek dina. Najar gelis nu ngagoda sieun ku siksa neraka. Ya, dari laki-laki Bang Casman maju Bang Casman. Alhamdulillah. Bang Casman si Pak Kiai, Ya.
cengkoknya bagus pisan. Gila-gila, Iya, gila-gila. nadanya bagus, juga yakin. indah sekali. Yakin. Bagiannya tukang nembang kok, aja pod. Ya, mak Kiki, si cuman niki. Nah, ini juga sama. Jagoan niki, ayo. Wes, mau kono maning, geus kegian. Umat kami maning. Umat kami di cawisan di surga 7 golongan kahiji budak nonoman getor tobat ka pangeran kadua jalma berehan sidaka teu ditembongkeun tilu kanu unggal dinten salat duha didawamkeun opat tukang berjamaah sadajan loba kariweuh leungit harta henteu susah batan kantun berjamaah 5 surga dicawiskeun anu sok ngocor cipanon banget sieun ka pangeran di akhirat di benduan ari anu kagenepna resep dari ulama ngadangukeun pituturna hayang bagja akhiratna 7 asup ka sawarga jalma nu teu daek zina najan gelis nu ngagoda sieun ka siksa neraka. Oh. Ya. Ayo Mapot. Yang ngasih anggota dewan. Mana anunya yang Pak tuh? Khusus kok. Dari Pak Haji Mahfudin tuh. Kok bisa nyetuk kelobot. Oh, bisa nyetuk kelobot. Terima kasih Bapak Tasmat. Ya, Monggo. nah, 3 aja. No, Bang Sasmat, panggota dewan kok anaknya bi opah kan ki. Waduh deh kayak ke. Lagi ngebiasa nih simprug. Itulah barangkali Bapak Ibu sekalian, puji-pujian itu merupakan satu pendidikan. Isi ini semua buat kita. Akhlak dibentuk. Dari siapa akhlak dibentuk? Dari diri kita melalui siapa? Rasulullah SAW. Kemudian puji-pujian yang lainnya, Masya Allah banyak sekali. Tadi kan, bu apa artinya sumbiri sumbari aku boleh ngerti kan? Sombere sombare ya aja. Oh waktu sobo anak geni marang-marang worobe sementer-menter waning sugi dosaning akhirat dipun siksa age mumpung dorong tinggal dunia boh kuncenan wong modar sawurungan. Nah, alhamdulillah. Di sini aja barangkali Bapak sekalian sebagai pertemuan saya dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM yang mengundang dalam rangka silaturahmi malam hari ini. Dan manfaatnya banyak.
kenal dengan nggak taunya masih family. Orangnya gede, jadi penggede, pas. Pak Kapolsek, orangnya tinggi, jadi pejabat, jadi petinggi, pas. Mau dapat camat, orangnya suka hormat, pas. Oleh karena itu di sini penting lagi. Pak Zainuri sebagai DKM, orangnya suka memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Dewan Kemakmuran Masjid Bantara Baru akan selalu ke depan lebih maju lagi. Anak remaja, tadi apa namanya tuh? Irmas. Itu akan lebih maju lagi. Saya bukan berjanji, tapi saya mendorong partai bisa siapa namanya semangat dari anak remaja. Siapa di antara kalian anak remaja yang punya potensi tinggi, insya Allah kami PAIS akan mendorongnya mungkin dengan sesuatu yang terbaik. Sementara ini PAIS telah berkolaborasi dengan kita semua. Apanya? Sosialnya. Makanya guru madrasah, guru ngaji semangat untuk mengajarkannya. Masjid jangan ditinggalkan. Tempat pendidikan yang sangat luar biasa. Rasul membangun dari masjid dan kita pun dari masjid. Dewan Masjid Pusat mengatakan masjid berfungsi memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Ayo semua kita akan berkolaborasi, hidup berhebat dengan apa? Masjid manfaatkan untuk pendidikan. Madrasah dibangun dengan kegiatan yang luar biasa. Anak remaja dibangun dengan kegiatan-kegiatan yang lebih apik lagi. Tapi jangan lupa hindarkan kekerasan dalam kehidupan kita. Rahmatan lil alamin, rahmat buat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji pangapunten sakantenan doa. Nggih Pak Haji pangapunten nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi'u wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah berikan kepada kami kemampuan ya Allah untuk selalu beribadah kepada-Mu ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah kemampuan untuk mendidik anak kami anak soleh dan soleh ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan ya Allah untuk mendidik lingkungan kita dan lingkungan yang Islam ya Allah. Allahumma ya Allah berikan kepada kami kemampuan untuk mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, mendidik tangga kita dan semuanya kita ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, angkatlah penyakit yang sekarang sedang babi buta dengan ini ya Allah agar kami melaksanakan pendidikan dengan sebaik-baiknya Allahumma ya Allah. Allahumma yassir lana umurana yassir lana umurana wa yassir lana umurana. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsiran barakah. Aminkan penting ini. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsiran barakah. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsiran barakah. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsiran barakah. Hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir. Wa anta alim babasar susir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.